Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Dari Dani Gembrot. Hari ini tuh hari Minggu, ini tuh udah pagi buta, aku udah bangun jam 3 karena aku itu lagi masak plus mau aku jual ke tempat ibu aku jualan di CFD alun-alun Bojonegoro ya teman-teman. Jadi kayak nitip lah ya. Dan aku itu buat kayak kepala ayam pedes, ceker pedes, ati ampela pedes, dan alhamdulillahnya itu laris manis, dagangan ibu aku habis, dagangan aku juga habis. Sebenarnya itu nggak banyak, yang kita bawa itu nggak banyak. Ibu cuman jual kayak bandeng presto sama otak-otak aja, terus ketitipan barang aku yang itu. Jadi yo wis lah ya teman-teman. Kenapa jualannya itu di alun-alun? Karena kalau jualan di daerah aku yang ngasem alias di desa itu kayak kurang laku teman-teman. Plus apa ya, kalau jualan di desa itu harus murah, sementara kalau kita jual murah itu nggak cocok buat modal ibu aku. Alhasil kita jualannya itu di alun-alun setiap hari Minggu, dan kalau setiap harinya itu kita nitipin alias dagangan ibu aku itu dititipin di toko Ria sama di toko Via. Jadi kayak kita nitip di salah satu toko, di dua toko yang menyediakan tempat kayak UMKM seperti itulah ya teman-teman. Dan alhamdulillah juga bisa jadi ladang buat ibu aku mencari nafkah, karena emang ibu aku kan janda ya teman-teman. Kalau teman-teman yang udah ngikutin aku lama pasti tahu ibu aku itu janda udah hampir 4, kalau nggak salah 5 tahun, hampir 4 sampai 5 tahunan. Dan penghasilan ibu aku ya dari jualan ini. Dulu itu kan ibu kerja di Madura, kerja di Surabaya, tapi dengan umur ibu yang menginjak 58, 59 itu kayak ikut orang kan jarang banget orang mau. Plus kayak ibu tuh kasihan kalau capek nggak bisa istirahat. Tapi kalau jualan ini tuh alhamdulillah ibu bisa hidup dari sini, plus bisa istirahat, terus bisa juga di rumah, nggak yang harus jauh dari anak, nggak jauh dari rumah kayak gitu ya teman-teman. Dan aku minta doanya buat teman-teman supaya ibu aku diberikan kesehatan, kelancaran rizki, diberikan kekuatan, diberikan panjang umur, pokoknya yang terbaik buat ibu aku. Dan ini aku lagi jalan-jalan dulu sekalian olahraga. Di sini tuh CFD tuh kayak bazar makanan ya teman-teman, bukan yang buat olahraga. Tapi kalau untuk yang olahraga pasti nggak bisa teman-teman, apalagi kalau buat lari-lari itu sangat nggak bisa karena kebanyakan orang itu jual makanan. Dan tiba-tiba udah malam aja, ini ibu aku lagi nginep di rumah aku sama adik aku ini habis apa namanya, sore waktu tadi ambil dagangan di Ria sama Via itu ibu kecelakaan teman-teman, kecelakaan sedikit, kakinya itu kesleo dan tadi sempat apa, jari kaki itu kayak melengse. Alhasil aku suruh tidur sini karena besok pagi aku mau ronsen beliau aja, karena takut ya teman-teman. Ini tadi udah aku kompres dan lain sebagainya. Aku juga baru pulang kerja sore, Pak Su juga sore. Ini karena mendung jadi kayak agak gula banget. Ini adik aku juga lagi apa? Lagi motek-motekin kangkung buat jualan besok. Bukan buat jualan besok, tapi buat jualan besoknya lagi karena besok kita libur dulu karena ibu sakit. Jadi karena udah belanja ya udah kita proses yang sekiranya bisa kita olah kayak gitulah ya. Dan ini aku lagi bantu juga, plus aku lagi buat mie tadi sama bakso karena aku lapar banget. Aku nggak nafsu makan tadi sore, aku siang itu cuman masak makan sedikit, sore itu mau makan, kita mau keluar aku nggak jadi, aku pending dulu. Aku mau mastiin keadaan ibu aku sampai aku tuh kayak nggak kolu makan teman-teman. Pokoknya aku itu kalau ada sesuatu itu pasti kayak nggak nafsu makan gitu. Jadi yo wis aku buat mie. Ini alhamdulillah ibu nggak kenapa-napa. Cuman aku suruh istirahat tadi udah aku rendam pakai air es. Kan kalau katanya kalau keseleo kita rendam air es dulu. Aku nggak berani pijet, nggak berani apalah ya, pokoknya yang pijet-pijet kayak gini aku nggak berani. Jadi kayak aku biarin dulu. Cuman aku apa, kompres pakai air dingin aja lah ya, karena aku takut teman-teman. Jadi kita mau ronsen dulu besok pagi baru mastiin kalau emang ada kayak melengse atau retak kan nanti bisa kita apa namanya,
bisa kita pikirkan kelanjutnya itu seperti apa. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah banget. Cuman kesleo teman-teman. Jadi alhamdulillah lah, aku tuh paling nggak bisa lihat ibu aku itu sakit karena ibu aku itu nggak betah yang namanya sakit teman-teman. Jadi kalau ibu itu bilang, "Dok, aku gini, dok, aku pusing, dok, aku sakit, dok, aku kayak gini," aku selalu pasti menetes air mataku teman-teman, karena aku juga nggak bisa ada di dekat ibu aku. Jadi kayak ya Allah, nolongso banget. Ya Allah, pokoknya aku minta doa yang terbaik buat ibu aku ya teman-teman. Dan ini aku lagi makan sama bakso. Ini lagi makan mie berdua sama Pak Su. Adik aku nggak mau makan, katanya udah makan tadi sama ibu aku, ya wis. Dan setelah ini ternyata aku diajak pergi ke salah satu tempat yang lagi hits di daerah aku. Ini tuh yang terkenalnya, yang lagi viral-viralnya itu ketan hitam pakai es krim teman-teman. Dan berhubung kita ditraktir sama bos besar, oke lah kita capcus, nanti kita juga bisa bungkus buat ibu aku sama adik aku yang ada di rumah kalau dia mau. Tapi kayaknya nggak mau, bukan kayaknya, tapi adik aku sama ibu aku nggak mau karena ibu aku udah tidur, adik aku juga udah tidur. Aku itu berangkat dari rumah ke lokasi yang makanan viral ini tuh sekitar jam 8-an. Jadi tadi aku makan sebelum maghrib, makan sesudah maghrib, terus jam 8 dia ajak makan lagi sama bos aku Prengki ini teman-teman. Dan ini tempatnya itu melewati jembatan Sosrotilogo, dan ini tempatnya juga bawahnya jembatan Sosrotilogo. Tapi kalau teman-teman nggak tahu bisa tanya atau searching ya teman-teman, karena emang rute ke lokasinya itu kayak agak nyempil, agak, kalau nggak tahu itu kita pasti salah masuk karena ada banyak jalan menuju tempatnya ini, tempat yang aku maksud ini banyak jalan. Plus kalau kita salah jalan itu pasti kita juga salah masuk ke kafe, karena di sini tuh banyak banget kafe di bawah jembatan itu. Sekarang itu kayak banyak tempat-tempat makan, tempat kafe, tempat ngopi, wis pokoknya banyak banget. Dan ini tempat masuknya, jadi nggak ada petunjuk sama sekali, nggak ada yang namanya ini masuk ke area ini, itu nggak ada teman-teman. Jadi emang polos-polos jalan biasa, dan ini kayak masuk rumah, emang kayak masuk rumah teman-teman, karena emang juga ada rumahnya juga. Jadi kayak kalau nggak tahu bisa map atau tanya ya teman-teman. Dan ini nggak ada lampu juga, lampunya itu pas banget di areanya aja, di area kayak warungnya aja. Kalau di jalannya yang masuk ke warungnya itu benar-benar nggak ada sama sekali. Dan ini dia, ini kedai tambah daya. Jadi teman-teman kalau mau ke sini tuh bisa searching, karena di sini yang viral itu, yang lagi viral ketan hitam plus es krim teman-teman. Dan ini juga aku pertama kali nyobain, karena sempat beberapa kali itu kayak niat mau ke sana sendiri sama Pak Su itu nggak jadi-jadi, alhasil kita sama bos Prengki. Dan seperti ini suasananya, syahdu banget sih menurut aku. Kalau ke sini bawa jaket ya teman-teman, karena anginnya buanter alias kewenceng banget. Jadi kalau mau ke sini pastikan bawa jaket atau pakai baju lengan panjang, celana panjang. Tapi kalau yang betah dingin yo nggak apa-apa lah ya teman-teman. Dan di sini tuh tempatnya enak banget, santai banget. Kenapa anginnya kencang? Karena ini tuh deketnya sungai teman-teman, alias kok sungai, kayak kayak sungai tapi besar gitu loh. Kalau bahasa Jawanya itu nggawan teman-teman. Dan ini makanannya udah datang. Aku tuh pesan 2 menu bakso seperti biasa, kopi tanpa gula. Kalau aku pesen es coklat sama roti, terus sama ketan hitam sama es krim yang lagi viral itu. Dan mulai harganya itu mulai sekisaran 15.000 ya teman-teman. Dan ini aku nyoba, kalau menurut aku coklat sama rotinya itu biasa aja, seperti minuman rasa coklat pada umumnya sih kalau menurut aku ya teman-teman. Terus rotinya itu juga biasa, nggak ada rasa-rasa yang kayak gimana, dia kan plain karena dia itu biasanya dicocol sama es coklatnya ini. Jadi yo menurut aku B aja lah. Tapi untuk ukuran harga segitu tuh udah enak banget. Mate enak itu sesuai lah ya harga sama rasanya. Dan yang ini yang
nggak masuk logika aku sih. Menurut aku ini enak banget, enak pakai banget. Ketan hitam sama es krimnya itu enak banget, bukan karena es krimnya ya teman-teman, tapi karena ketan hitamnya itu emang bener-bener enggak gembenyekan, terus dia itu juga enggak keras, pokoknya itu pas banget, gurihnya itu dapat, enggak yang gurih over yang kayak gitu tuh enggak, terus ada sedikit kuah santannya, itu juga enggak yang apa namanya, enggak yang terlalu asin atau gimana. Menurut aku itu gurih dari santannya itu benar-benar asli. Pokoknya enak banget teman-teman. Aku recommendednya sih yang ketan hitam sama es krim. Apalagi kalau dicampur itu pokoknya the best banget. Dan ini semakin malam, aku tuh semakin malam belum pulang ya. Aku pulang sekitar jam 10-an, setengah 11 karena tutupnya itu jam 11 kalau nggak salah teman-teman, aku lupa. Dan ini lanjut makan lagi. Ini tuh juga ada makanan kayak sambel-sambelan, ada sambel ayam, sambel apa namanya, kulit ayam dan lain sebagainya itu ada. Tapi kalau aku pribadi rasanya kurang, karena aku suka sambal yang pedes, tapi di sini tuh sambelnya itu lebih ke manis. Terus untuk porsi tapi besar, untuk porsi harga 15.000 nasi sama paha ayam itu menurut aku udah besar, terus ada lalapan yang fresh banget. Tapi untuk ayam menurut aku juga terlalu manis teman-teman. Dan ya sekian dulu ya video kali ini ya teman-teman, kayak nge-review aja aku ini. Pokoknya kalau teman-teman kau mau ke sini bisa langsung searching di Google Map ya teman-teman, dan see you di video aku lainnya teman-teman. Bye bye.